Mungkin kita coba refresh. Ya, udah centang berwarna hijau. Nah, seperti ini ya guys. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andi Dewibowo. Oke teman-teman semua, di sini teman-teman sudah melihat yaitu platform Merdeka Mengajar atau PM sendiri. Pada video sebelumnya saya sudah membuat bagaimana cara mengisi dokumen tindak lanjut. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya atau teman-teman bisa cek di deskripsi atau komentar. Nanti saya akan sertakan linknya juga guys. Nah, kali ini saya akan melanjutkan bagaimana cara mengisi ya, yang kemarin sudah dicentang 3 modul ajar apa saja yang dipilih. Nah, langsung saja kita bahas pada video kali ini guys. Langsung saja, yang pertama kita masuk di pengolahan kinerja di sini. Langsung saja di sini teman-teman klik sebagai pegawai. Nah, di sini teman-teman langsung saja klik cek praktik kinerja. Nah, di sini ya. Kemarin saya sudah isi dokumen tindak lanjut, udah bercentang warna hijau, cuman belum sampai tahap ini karena belum menyelesaikan 3 modul yang harus dikerjakan. Nah, ini cek rincian. Lalu di sini kita klik lanjut. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Ini formulir diskusi tindak lanjut udah diisi seperti ini. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, saya sudah lengkap cara tutorialnya. Nah, ini ya kayak gini. Nah, sekarang saya akan mengisi ini ya. Pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar, ada 3 pilihan setiap masing-masing ini. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu yang sesuai dengan teman-teman semua. Periode tindak lanjutnya ini bulan Mei ya guys, diusahakan bulan Mei ini sudah selesai. Nah, langsung saja yang pertama saya akan bahas tentang kreativitas dan inovasi. Langsung saja kita klik sini, klik pelajari modulnya. Nah, di sini kemungkinan nanti langsung otomatis ke pembelajaran. Nah, ini seperti ini ya guys. Nah, di sini modul kreativitas dan inovasi dikembangkan oleh L. Harini Tunjung Sari MPSI dari psikolog. Nah, di sini langsung saja daftar materi berpikir divergent dan conversion. Di sini kita akan melihat videonya ya. Nah, di sini teman-teman kalau mungkin sudah paham ya, teman-teman bisa nanti play. Nah, seperti ini langsung di skip saja kalau bisa. Kalau misalkan ini silang saja. Di sini sudah bercentang. Coba kita akan latihan di sini guys, latihan memahami. Nah, di sini ini adalah pertanyaannya, latihan pemahaman. Di bawah ini adalah karakteristik penting yang harus diperhatikan saat menggali ide sebanyak-banyaknya atau berpikir divergent. Nah, berarti kita mencari jawaban kecuali atau yang salah. Ini ada fluency, originality, simplicity, flexibility. Kecuali yang ini ya guys, simplicity, kita coba jawab dan benar ya guys. Kita lanjut, kita kembali ke materi. Nah, kalau sudah bercentang warna hijau seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman klik ya, ceritakan reflektif ya. Nah, dari ini teman-teman bisa aktivitas kelas seperti apa yang cocok Anda lakukan untuk melatih proses berpikir divergent atau convergent pada peserta didik. Nah, di sini teman-teman bisa isi saja. Sini aktivitas pembelajaran yang sangat dianjurkan untuk melatih proses berpikir divergent ya guys. Atau konvergen pada peserta didik adalah dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning. Oke, ini aja sudah cukup ya. Metodenya menggunakan project based learning. Yaitu project based learning adalah untuk membuat siswa
yakni berpikir kritis dan analisis pada saat membuat project yang diberikan oleh gurunya sendiri, guys. Nah, di sini langsung saja teman-teman klik simpan saja. Nah, di sini gagasan baru bagi yang saya atau orang lain, teman-teman bisa lihat di sini ya, gagasan baru bagi saya dan orang lain. Nah, buat teman-teman kalau sudah paham atau yang lainnya, teman bisa simak saja. Nah, kalau sudah, kita coba latihan di sini. Nah, di sini soal yang selanjutnya adalah ide kreatif yang muncul harus memiliki kebaruan atau memiliki aspek. Nah, di sini teman-teman ada originalitas, efektivitas, kualitas, kegunaan. Nah, di sini jawab saja yang originalitas ya, guys, original. Nah, ini betul, kita klik lanjut dan kembali ke materi. Sudah bercentang hijau, teman-teman bisa ceritakan refleksi ya, bagaimana cara Anda untuk muncul ide kreatif pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini teman-teman bisa menjawab cara memunculkan ide kreatif pada peserta didik dalam proses pembelajaran adalah dengan melakukan metode belajar variatif. Nah, maksudnya di sini adalah tidak hanya guru yang menerangkan atau muridnya saja mendengarkan dan muridnya mendengarkan, tetapi perlu dilakukan aktivitas beragam yang dimana misalnya aktivitas menarik yang mampu mendorong siswa untuk ikut berperan aktif ya teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman bisa klik simpan saja. Nah, di sini langsung saja dari kesalahan ke ide original. Oke, kita akan melihat videonya secara langsung. Teman-teman bisa skip kalau misalkan sudah memahami ya guys dari hal itu. Nah, di sini kita langsung masuk ke latihan pemahaman. Ya, di sini untuk pertanyaan adalah aspek yang membedakan produk unik yang dihasilkan dari usaha seseorang dengan produk unik yang tercipta secara tidak sengaja adalah ada originalitas, ada efektivitas, kualitas, dan keaslian. Nah, di sini teman-teman jawab yang efektivitas, kita klik coba. Ya, benar ya. Kita klik lanjut di sini. Kita kembali ke materi. Nah, di sini teman-teman bisa ceritakan refleksinya. Evaluasi seperti apa yang Anda berikan pada peserta didik untuk menghasilkan karya pemikiran yang kreatif. Nah, teman-teman bisa di sini menjawabnya adalah dengan cara evaluasi. Evaluasi tes uraian bebas. Maksudnya di sini adalah sebab dengan memberikan peserta didik bisa menjawab pertanyaan dengan kreatif dan menggunakan sistematik sendiri. Nah, dengan adanya seperti ini, jadi dengan evaluasi peserta didik bisa dengan bebas mengemukakan pemikirannya, pendapat dan argumentasi tanpa diberikan batasan-batasan tertentu. Namun, kendati demikian dalam memberikan penelitian, guru tetap harus memiliki patokan yang tertentu ya teman-teman semua. Di sini teman-teman bisa klik simpan saja. Nah, lalu kita yang pengambilan resiko, kita coba lihat di sini videonya. Nah, kita kalau sudah itu bisa klik selesai saja. Nah, di sini penerapan brainstorming di kelas.
Nah, teman-teman di sini bisa mengunduhnya ya dengan cara kreativitas dan refleksinya di bentuk DOC atau PDF juga di sini ada ya. Sistem pembelajaran seluruh materi modul kreativitas dan inovasi. Bapak Ibu bisa menggunakan lembar refleksi untuk mengevaluasi penerapan BioString di kelas guna file contoh isian sebagai tolak ukur. Bapak Ibu bisa mengisi lembar refleksi di sini, bisa teman-teman klik unduh ya. Di sini bisa teman-teman atau yang lain bisa unduh. Di sini sudah berwarna hijau, kita lihat latihan untuk pemahamannya. Soal, maksud dari mengambil risiko dalam ide baru antara lain adalah: 1. Berani mengabaikan kebenaran, 2. Berani mengakui kesalahan, berani tidak menghargai pendapat orang lain, berani mencoba hal yang belum teruji. Ya, pastinya yang ini ya guys. Kita centang, klik, dan jawabannya adalah benar. Kita klik lanjut, kembali ke materi. Langsung saja kita ceritakan untuk refleksi ya. Hal apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk mendorong peserta didik berani mengambil resiko saat di kelas? Nah, di sini jawabnya teman-teman bisa yang pertama atau yang ke-1, mendorong para siswa untuk bertanya kepada gurunya. Yang kedua, memperbanyak praktik dan tidak hanya memberikan teori saja. Yang ketiga, menjadikan sebuah kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Nah, kalau seperti ini sudah cukup ya guys. Ada banyak contoh, cuman ini 3 saja contohnya sudah tidak masalah. Yang pertama langsung kita simpan atau selanjutnya. Dan yang terakhir kita langsung kerjakan post testnya guys. Kita mulai kerjakan post testnya. Nah, di sini yang pertama adalah ada pertanyaan nomor 1. Silakan lihat kegiatan-kegiatan berikut ini. Guru memberikan pertanyaan pemicu mengenai perubahan iklim. Guru memberikan aturan yang ketat dalam tugas eksperimen sains. Peserta didik berada dalam lingkungan pembelajaran yang membuatnya tertekan. Keempat, peserta didik diberikan apresiasi atas keberaniannya dalam menuangkan ide. Dan di sini pertanyaan adalah, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru untuk mendorong peserta didiknya menjadi pribadi yang kreatif? A ada 1 dan 2, B ada 3 dan 4, C ada 1 dan 4, dan D ada 2 dan 3. Nah, untuk jawaban yang nomor 1 adalah yang C ya, yaitu 1 dan 4. Guru memberikan pertanyaan pemicu mengenai perubahan iklim dan peserta didik diberikan apresiasi atas keberaniannya dalam menuangkan ide. Di sini kita klik lanjut atau selanjutnya. Kita masuk nomor 2. Saat kelas 2 SD, Kana sangat kagum ketika melihat teman kelasnya membuat prakarya dari batang korek api. Menurut Kana, yang dibuat oleh temannya sangat kreatif dan baru. Namun bagi Pak Amar, seorang guru seni, prakarya tersebut tidaklah baru karena merupakan bahan materi ajar untuk peserta didik kelas 3 SD. Ilustrasi di atas menunjukkan prinsip horizontal yang bersifat relatif, yaitu A. Sesuatu yang baru bagi seorang sudah pasti menjadi hal yang tidak biasa bagi orang lain. B. Sesuatu yang baru bagi seorang bisa jadi sudah menjadi hal yang biasa bagi orang lain. C. Sesuatu yang baru bagi seorang sudah pasti menjadi hal yang biasa bagi orang lain. D. Sesuatu yang baru bagi seorang sudah pasti baru bagi orang lain. Oke, jawabannya yang apa ini teman-teman semua? Ya, untuk jawaban nomor ini adalah jawabannya yang B ya. Sesuai yang baru bagi seorang bisa jadi sudah menjadi hal yang biasa bagi orang lain. Kita klik selanjutnya. Nomor 3 atau soal nomor 3. Budi menyalin sebuah karya tulis dari laman internet yang ia temukan. Kemudian ia kumpulkan sebagai tugas karya tulis buatnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sementara itu, untuk mata pelajaran seni dan budaya, Santi membawa contoh gambar lukisan bunga matahari yang ia temukan dari laman internet.
Contoh lukisan bunga tersebut digunakan sebagai acuan modifikasi lukisannya yang bertema pekarangan rumah. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa A. Budi menjiplak dan Santi terinspirasi karya lain. B. Budi terinspirasi dan Santi menjiplak karya orang lain. C. Budi dan Santi menjiplak karya lain. D. Budi dan Santi terinspirasi karya lain. Nah, dari kesimpulan itu jawabannya yang apa kira-kira teman-teman semua? Ya, untuk jawabannya adalah yang benar adalah A ya, Budi menjiplak dan Santi terinspirasi karya lain. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal untuk nomor 4, proses pemunculan satu kemungkinan solusi pada suatu masalah disebut juga sebagai A. Berpikir logis, B. Berpikir divergent, C. Berpikir analitis, D. Berpikir konvergen. Oke, jawabannya yang apa teman-teman semua bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, untuk jawabannya adalah berpikir konvergen yang tadi kita sudah bahas. Selanjutnya kita coba cek ulang jawabannya. Nah, ini jawabannya seperti ini ya. Tadi jawabannya C, nomor 2B, 3A, 4D. Kita langsung kumpulkan. Luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Modul ini telah berhasil Anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Selanjutnya, mari pelajari modul pelatihan yang lain untuk terus meningkatkan kompetensi Anda. Nah, alhamdulillah ini sudah kita kerjakan dengan selesai ya guys. Kembali ke modul. Tapi di sini belum berwarna hijau ya. Tadi udah luar biasa ya. Nah, mungkin kita coba refresh. Ya, udah centang berwarna hijau. Nah, seperti ini ya guys. Nah, kita coba lihat di sini. Kita coba refresh. Ini sih masih seperti ini. Kita coba refresh. Nah, kita coba lihat pelajari modulnya. Nah, di sini sudah centang. Nah, itu ya teman-teman semua tadi untuk mengisi dari kreativitas dan inovasi, pelajari modulnya. Dan alhamdulillah ini sudah bercentang semua. Untuk yang modul dari layanan permintaan dan perencanaan individual dan sekolah goyang bineka, teman-teman bisa nanti ikutin video ini untuk mengerjakan pada sesi selanjutnya. Oke, sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.